Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kiraka Pamungkas yang selalu teratas. Guru besar dari Padepokan Jagat Pamungkas, Padepokan Hipnotis Supranatural Indonesia, dan 100 padepokan yang lainnya yang sudah saya buat. Ya, di sini kita bahas tentang goib. Tentang goib. Sambil kita santai bro, rokok dan ngopi-ngopi baik lah. Mantap. Oke, sambil kita bahas tentang goib tersebut, karena banyak orang yang ketipu ya, ketipu dengan goib tersebut, karena goib itu tidak bisa terlihat. Tapi banyak orang-orang awam tertipu dengan goib tersebut, dengan imajinasi dia, dengan halusinasi dia, dengan dukun-dukun tertentu yang membuat halusinasi, membuat imajinasi yang gak tentu. Ujungnya si pengamal itu menjadi gila. Jadi gila bukan karena ilmu, tapi kebanyakan imajinasi yang diberikan ke otak dari pasien itu sendiri atau dari murid itu sendiri. Ya, itu banyak kejadian dengan hal itu. Oke. Ya, insya Allah kita bahas dengan namanya kegoiban. Apa sih sebenarnya kegoiban itu? Nah, kita bahas untuk malam ini. Mantap. Insya Allah bisa bermakna, bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe supaya saya bisa lebih berkembang lagi, supaya saya bisa lebih memberikan sesuatu yang lebih lagi dibandingin channel-channel YouTube yang lain. Sombong ya nggak? Oke, sebentar, sambil minum dulu kita. Enak. Apa lagi? Enak banget, nikmat banget. Bahagia itu kita yang buat bro. Ya, oke gini. Di dalam akidah Islam. Oke, di dalam akidah Islam, istilah goib mencakup banyak hal seperti kematian, rezeki. Oke? Seperti kematian, rezeki, jodoh, ruh, manusia, hari kiamat. Ya, ruh manusia, hari kiamat, surga, dan lain-lain. Oke. Bagaimana kepada yang gaib adalah salah satu ciri muslim bertakwa. Jadi kita harus percaya dengan hal gaib. Kita sebagai Islam harus percaya dengan hal yang gaib. Ya, oke. Kita bertakwa dengan hal yang gaib. Termasuk ke dalam hal yang gaib. Nah, seperti gini. Kita harus percaya dengan namanya jin. Kita harus percaya dengan namanya malaikat. Kita harus percaya dengan hal itu. Oke. Di dalam keyakinan Islam dinyatakan keberadaan makhluk-makhluk gaib tersebut. Ya, harus kita yakini dengan hal tersebut. Bahkan sebelum manusia pertama diciptakan. Bahkan sebelum manusia pertama diciptakan. Pasti paham dengan hal itu. Oke. Makhluk dari kalangan jin telah terlebih dahulu menghuni bumi. Akan tetapi dikarenakan perbuatannya yang merusak, zalim, sebagian besar dari golongan jin tersebut dihancurkan oleh para malaikat bersama iblis. Nah, yang sebenarnya iblis itu juga masih golongan jin. Kemudian Allah menciptakan manusia untuk menciptakan khalifah di bumi. Oke? Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Yang di kemudian waktu manusia dan jin hidup berdampingan sampai saat ini di bumi. Seperti hewan, tumbuhan, dan
benda-benda lainnya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang yang nggak pernah bisa tahu juga karakter makhluk gaib. Karakter makhluk gaib di antaranya. Oke? Di antaranya malaikat diciptakan sebelum jin dan jin diciptakan sebelum manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Itu sebagian pasti sudah tahu hal tersebut. Ketiganya memiliki jasad atau jasmani. Malaikat, jin, dan manusia sama-sama berakal, memiliki tingkatan atau kehidupan, ilmu, dan amalan yang berbeda-beda, tergantung tingkatannya masing-masing. Oke? Malaikat tidak memiliki syahwat, tidak berjenis kelamin, tidak makan. Sedangkan jin dan manusia sama-sama memiliki syahwat, berjenis kelamin, makan dan minum, berkeluarga, bekerja dan istirahat, sama seperti manusia, mutlak. Malaikat memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang jauh lebih daripada jin. Sedangkan jin lebih kuat daripada manusia. Jin mampu terbang hanya sebatas langit dunia. Nah, sementara malaikat sampai ke surga. Kekuatan mana tuh? Kekuatan malaikat berarti. Betul. Mampu mengerjakan sesuatu yang dianggap besar oleh manusia dalam waktu singkat. Dari satu sisi ke sisi yang lain, dari satu kota ke kota lain, dari negara ini ke negara lain. Itu berarti kan udah mantap banget. Ya. Itu udah mantap banget. Dan para malaikat lebih utama dari para jin. Baik dari sisi penciptaan, bentuk, perbuatan maupun keadaan. Jadi diciptakan dengan tabiat selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan sifat yang terpuji. Sedangkan jin dan manusia diberikan pilihan dan hendak untuk taat atau ingkar. Ada pilihan dua tuh, taat atau ingkar. Jin bagaimana manusia diperintahkan untuk menjalankan syariat agama, mengikuti nabi yang diutus, sehingga didapati ada jin yang muslim, ada jin juga yang kafir, ada jin juga yang ateis, ada yang baik dan ada yang jahat. Oke, paham sampai sini? Nah, komunitas jin serupa dengan manusia, memiliki bahasa dan negara masing-masing, memiliki raja dan bawaan, memiliki teknologi dan bangunan masing-masing. Sama seperti manusia, mutlak. Dan para malaikat tinggal di langit, sementara jin dan manusia di bumi. Jin seperti manusia merasakan sakit, ya, kuat, ada yang lemah, ada yang lahir, ada yang mati. Malaikat dan jin manusia akan mengalami kematian. Seluruh apa yang ada di dunia ini, alam semesta ini pasti ada namanya kematian. Malaikat peniup sang kakala adalah yang paling akhir mati di hari kiamat. Dan juga yang pertama kali dibangkitkan di kematiannya untuk meniup kembali sang sakala pada tiupan kebangkitan bagi makhluk yang lain. Paham? Bagi jin dan manusia akan dihitung atau hisab amal perbuatan dikala hidup di dunia. Yang beriman ya masuk surga, yang ingkar ya masuk neraka. Malaikat, jin dan manusia tidak mengetahui perkara gaib seperti ajalnya, masa depan, hari kiamat. Tidak ada yang pernah tahu kapan hari kiamat, kapan hari matinya, ajalnya. Itu tidak pernah bisa tahu dengan hal tersebut. Para nabi dan rasul seluruhnya dari bangsa manusia, bukan dari kalangan jin dan malaikat. Oke, sekarang kita bahas lagi interaksi manusia dengan bangsa jin. Para malaikat bertugas mengurusi urusan manusia.
jin, hewan, dan apa saja yang diperintahkan padanya. Setiap manusia memiliki korin. Oke, setiap manusia memiliki korin, yaitu pendamping dari kalangan jin atau malaikat. Malaikat mampu melihat jin setiap waktu, sedangkan jin tidak dapat melihat mereka kecuali setelah malaikat tersebut merubah menjadi bentuk yang lain yang dapat dijangkau oleh indera jin. Sedangkan manusia tidak dapat melihat malaikat dan jin dalam bentuk aslinya, kecuali mereka berubah menjadi bentuk hal yang lain, ya seperti pocong, kuntilanak, harimau, macan, dan yang lain-lain. Bahkan bisa bahkan bisa meniru manusia, oke? Bahkan bisa meniru manusia yang sudah meninggal, oke? Maupun yang masih hidup juga masih bisa dia copy ya, ibarat kata ya. Dalam alam nyata maupun alam mimpi itu bisa dibuat dengan hal tersebut. Keledai dan anjing mampu melihat bentuk asli jin dan malaikat di malam hari. Oke? Jin mampu menzalimi, mencuri harta, membalas dendam, menculik, dan membunuh manusia. Sebagaimana manusia juga bisa menyakiti dan membunuh jin. Jin menjadi lebih lemah ketika menampakkan diri, sehingga manusia dapat melihatnya dan berarti juga dapat memukulnya, bahkan membunuhnya. Jadi kalau ngelihat jin tuh di hadapan kita, timpuk aja udah, pakai batu pakai apa, anggap aja kita ngelihat anjing gitu kan, timpuk aja. Jadi nggak usah pernah takut dengan namanya jin, karena jin pun bisa kita bunuh. Oke, di saat dia sudah ada di dunia kita, dia menyerupai hal yang lain, itu bisa kita bunuh. Oke, jadi manusia jangan pernah takut dengan jin. Nah, sekarang kesalahan pemahaman. Banyak manusia awam salah pemahaman. Di dalam akidah Islam tidak dikenal adanya roh atau roh gentayangan ya. Arwah penasaran maupun indera keenam diyakini bahwa setelah perginya para pelayat, mayit di dalam kubur. Jadi intinya tadi ya, tidak ada di akidah Islam mengajarkan adanya roh gentayangan atau indera keenam. Itu tidak ada. Ini saya ulang lagi supaya paham. Oke? Jadi seperti gini, mayit di dalam kuburnya akan ditanyai 3 pertanyaan oleh malaikat. Manusia yang jahat mengalami sisa kubur, sedangkan yang baik mengalami nikmat kubur. Semua sesuai dari perbuatan kita di dunia itu sendiri. Ya, jadi nggak ada namanya manusia yang nggak ngaku bisa melihat ini, bisa melihat itu, bisa melihat apalah katanya, bohong dengan hal tersebut. Oke. Roh orang yang telah meninggal tetap berada di dalam kuburnya, menanti datangnya hari kebangkitan. Hal ini kadang kala dimanfaatkan oleh jin. Jadi jin tuh manfaatin nih. Jadi jin itu manfaatin di saat orang itu meninggal, si korin ya. Kadang-kadang korin itu manfaatin dengan hal tersebut untuk menakut-nakuti lah, untuk menyesatkan lah. Banyak tujuan jin tersebut agar manusia itu dapat terpengaruh dengan hal itu. Ya. Jin tidak dapat terlihat oleh manusia, intinya seperti itu. Kecuali jin tersebut sendiri yang menampakkan dirinya. Jadi tidak ada manusia yang dapat bisa melihat bentuk asli jin, kecuali jin itu sendiri yang sengaja menghujudkan diri dia. Oke. Hanya saja jin melihat dan memilih orang-orang tertentu untuk dia tempati. Kadang secara reguler, ya kan? Lihat kelemahan dari energi manusia itu sendiri. Apa dia orang penakut, apa dia orang pemberani. Ya itu tergantung dari jinnya itu sendiri. Tujuannya supaya manusia mengira dan meyakini bahwa dia mampu melihat hal gaib. Nah seperti indigo. Banyak indigo yang merasa gue bisa melihat hal gaib.
gue ini, gue itulah, apalah. Ya itulah salah satunya. Ya, padahal hal tersebut adalah penyakit. Dan pada akhirnya jin akan berkomunikasi dengan manusia tersebut seperti indigo dan menipunya, pastinya ditipu. Mengaku sebagai arwah orang yang telah mati. Makanya banyak indigo itu, wih, ini orang ini nih mati karena sakit, karena pembunuhan, karena ini, karena apalah gitu kan. Itu banyak tebak-tebakan belaka. Sampai sekarang pun ada kok. Ya, sampai sekarang pun ada di mana? Di sosmed-sosmed ya untuk hal tersebut. Jadi hati-hati dengan hal tersebut. Pada akhirnya jin akan berkomunikasi dengan manusia tersebut untuk menipunya. Pastinya seperti itu. Ya kan, mengaku sebagai arwah orang yang telah mati atau menawarkan manusia tersebut mencari harta, uang goib, uang balik, apalah katanya, atau menawarkan manusia tersebut mencari harta atau menawarkan mengajak kepada perdukunan. Karena banyak sekarang kan uang goib, uang balik, uang ini tuh hanya sebuah penipuan dari jin itu sendiri. Ya. Oke. Dukun ya sama lah, itu sesuatu kesyirikan juga. Sama seperti kita berkurban ya, berkurban binatang untuk selain Allah sebagai syarat terpenuhi hajatnya. Jadi banyak, tolong penyakit ini pakai ayam, tolong penyakit ini pakai ini, pakai binatang ini. Ntar penyakit Anda akan sembuh. Nanti pesantet Anda akan sembuh dengan penyakit ini. Syaratnya dengan mengorbankan ini, itulah hewan-hewan apalah yang dia minta dukun-dukun tersebut. Jadi jangan pernah terpengaruhi dengan hal itu. Itu kesyirikan. Oke? Sampai saat ini insya Allah bisa dimengerti, insya Allah bisa dipahami. Nanti kita gabung lagi di topik-topik selanjutnya ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada salah belibet ini lidah gitu kan. Karena ya wajarlah manusia tempatnya salah. Kesempurnaan tuh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-like, di-komen untuk YouTube saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.